Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi pada pelajaran robotika ya. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan coba mempelajari tentang water flow sensor ya, water flow sensor. Nah, adapun fungsi dari water flow sensor ini adalah sebagai penghitung debit air ya. Jadi nanti teman-teman apabila ada sebuah proyek yang berhubungan dengan debit air atau debit suatu cairan, itu bisa menggunakan water flow sensor. Nah, kemudian water flow sensor ini dapat kita aplikasikan ya, atau dapat kita lihat salah satu contoh aplikasinya di pom bensin contohnya ya. Jadi ketika kita membeli bensin 20.000, dia akan mengeluarkan bensinnya berapa liter nantinya. Nah, itu yang bertugasnya itu adalah flow sensor untuk menghitung kira-kira dia harus mengeluarkan cairan berapa liter. Nanti ketika sudah sesuai ya, contoh 20.000 contohnya 2,5 liter. Nah, setelah 2,5 liter, flow sensor ini akan memberikan sinyal kepada controller untuk segera menghentikan ya proses pengisian BBM-nya tadi. Kemudian controllernya akan mengirimkan informasi kepada solenoid untuk segera menghentikan proses pengisian ya. Jadi itu adalah tugas daripada flow sensor ya. Nah, kemudian spesifikasi dari flow sensor ini ya, ini dia membutuhkan arus sebesar 5 volt DC ya. Awas jangan lebih ya. Kalau lebih boleh lah, karena di sini ada batasan maksimalnya ada di 24 volt DC untuk maksimal kerjanya ya. Tapi diusahakan tidak maksimal di 24 volt DC ya. Cukup 5 volt lebih sedikit lah ya. Karena itu ya, tadi maksimalnya ada. Kemudian tidak boleh diisi daya atau dimasukkan daya kurang dari 5 volt DC. Karena apabila kurang dari 5 volt DC, flow sensor ini tidak akan bisa bekerja. Dan apabila lebih dari 24 volt DC dapat dipastikan ya, flow sensor ini akan segera rusak ya. Nah, itu ya. Kemudian untuk flow sensor ini untuk tekanan airnya dia 2,0 MPa ya. Jadi jangan sampai melebihi dari 2,0, karena kalau melebihi proses penghitungan tidak akan akurat nantinya ya. Tapi kalau kurang itu tidak masalah ya. Nah, kemudian untuk kapasitas pengukuran dari water flow sensor ini dimulai dari 1 liter sampai dengan 30 liter per menit ya. Jadi ini sangat cocok sekali nih untuk nanti proyek-proyek yang berhubungan dengan debit air atau debit cairan ya. Oke, kemudian untuk pin ya. Untuk pin pada flow sensor ini memiliki 3 buah pin ya. Tetapi pinnya itu langsung diwakili oleh kabel ya. Ada kabel warna merah, itu kabel warna merah untuk VCC ya, atau positif. Kemudian untuk kabel warna hitamnya dia khusus untuk ground, dan kemudian kabel warna kuningnya dia untuk signal digital ya, atau nanti ke PWM. Jadi ada 3 buah pin ya. Itu. Jadi untuk tipe outputnya itu adalah digital output ya, digital output, sehingga nanti kita harus menempatkan pada pin-pin PWM pada digital outputnya ya. Nah, seperti itu ya. Nanti untuk tugas teman-teman di rumah, silahkan teman-teman analisis ya, kira-kira untuk water flow sensor ini digunakan pada perangkat apa saja ya. Nanti Bapak akan cek
Ya, kira-kira dikerjakan atau tidak, dianalisis atau tidak, tepat tidak analisisnya ya. Silahkan itu dikerjakan, boleh masing-masing ya, boleh berdiskusi ya di media sosial ataupun di yang lainnya, silahkan. Nanti Bapak akan cek ya, silahkan, itu tugas kalian, jangan sampai lupa ya. Nanti untuk water flow sensor ini, di sini ada water inlet, kemudian ada water outlet. Nah, jadi untuk inlet ini dia sebagai input ya. Jadi dia masuk air melalui inlet, kemudian dia keluar melalui outlet. Nah, di dalamnya itu terjadi proses ya. Jadi ketika air itu mengalir semakin cepat, maka sensor yang ada di dalam water flow ini semakin cepat juga berputar. Nah, semakin cepat berputar, data yang dikeluarkan juga akan semakin cepat berubah. Sehingga nanti di sini baik cepat ataupun lambat tidak akan terjadi kekeliruan dalam proses pemrosesan data ya. Jadi seperti itu ya. Terus untuk water flow ini juga ya, di sini kita harus hati-hati ya, karena ada dua jenis water flow. Ada yang menggunakan bahan metal, ada juga yang menggunakan bahan dari plastik ya. Nah, kalau dari metal itu suhunya lumayan tinggi ya, bisa sampai 120 derajat Celcius. Itu khusus untuk water flow berbahan metal. Tapi untuk yang berbahan plastik, Bapak anjurkan untuk tidak menggunakan suhu tinggi cairannya ya. Oke, itu dulu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa PR-nya segera dikerjakan, dan sampai berjumpa lagi di lain waktu ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak sudahi dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.